Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fidi Umaira, NIM 22002250 dari sesi 085 dari mata kuliah Teori dan Analisis Sistem, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan Bapak HD Afriansyah MPD. Di sini saya akan membahas tiga tiga tentang pendekatan sistem, di mana yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem, yang kedua, apa saja langkah pendekatan sistem, yang ketiga, apa saja pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada pengertian sistem. Pengertian tentang sistem yaitu menurut Asrul Aswar, sistem ialah satu kesatuan yang utuh, diperkirakan berhubungan, serta satu sama lain saling mempengaruhi yang ketemunya dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fremont, suatu sistem adalah merupakan suatu penggabungan penyatuan dari dua atau lebih bagian-bagian komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang interdependen dan ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan suprasistemnya. Sedangkan menurut Norman, suatu sistem adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian subsistem yang berkaitan dan tergantung satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara holistik dan interdisipliner untuk memahami dan memecahkan masalah yang kompleks. Pendekatan ini memandang dunia sebagai kumpulan elemen atau orang yang saling terhubung dan saling bergantung, dan menekankan hubungan dan interaksi di antara mereka. Pendekatan sistem bertujuan untuk menentukan desain dan implementasi sistem yang memberikan layanan terbaik. Pendekatan ini berpotensi mendorong efisiensi yang lebih besar dan pemahaman yang lebih baik tentang ancaman dan peluang yang ada ada saat membentuk pemberian layanan kesehatan dan perawatan. Pendekatan sistem dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran sistem, rekayasa sistem, pemikiran desain, dan ilmu sosial untuk menyatukan 4 persepsi utama dan saling melengkapi. Langkah pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisis terhadap permasalahan tadi untuk memenuhi untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Keuntungan pendekatan sistem. Keuntungan yang diperoleh apabila pendekatan sistem ini dilaksanakan antara lain, yang pertama, jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga penghamburan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifatnya terbatas akan dapat dihindari. Dua, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Tiga, keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. Keempat, umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahapan pelaksanaan program. Lalu ada pendekatan pengembangan sistem. Pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur dipandang dari metodologi digunakan. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan di sistem life cycle. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan sistem akan berhasil bila mengikuti tahapan ini. Akan tetapi sayangnya di dalam praktek hal ini tidaklah cukup, karena pendekatan ini tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan terinci, karena pendekatan ini tidak dibekali dengan alat-alat dan teknik-teknik yang memadai. Yang kedua ada pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem, dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu. Pada pendekatan ini, kegiatan atau aplikasi yang dipilih dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tanpa mempengaruhi sasaran keseluruhan dari organisasi. Yang ketiga ada pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun, dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem.
Pendekatan bawah naik dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Lalu ada pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan modular, dipandang dari cara mengembangkan. Pendekatan sistem menyeluruh merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh. Pendekatan ini kurang mengena untuk sistem yang kompleks, karena akan menjadi sulit untuk dikembangkan. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan klasik. Pendekatan modular berusaha memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kelima itu ada cara lompatan jauh lawan pendekatan berkembang dipandang dari teknologi yang akan digunakan. Pendekatan lompat jauh menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Perubahan ini banyak mengandung risiko karena teknologi komputer begitu cepat berkembang dan untuk tahun-tahun mendatang sudah menjadi usang. Pendekatan ini juga terlalu mahal karena memerlukan investasi seketika untuk semua teknologi yang digunakan, dan pendekatan ini juga sulit untuk dikembangkan karena terlalu kompleks. Eh, Sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.